Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Bidan. Perkenalkan, saya Bidan Ambar ya Ibu. Saya minta waktunya sebentar ya Ibu ya. Apakah Ibu sudah siap Ibu? Ya, Ibu Bidan silakan. Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang oral thrush ya Bu. Nah, pengertian oral thrush itu adalah kandidasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusi, serta lantai mulut ya Bu. Jadi yang bercak keputihan di bagian mulut. Nah, itu. Gejalanya apa saja? Nah, gejalanya ini dia meliputi tampak bercak keputihan pada mulut seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau menyusui. Mukosa mulut mengelupas. Lesi multiple atau banyak luka di dalam mulut biasa terjadi pada selaput lendir mulut sampai dengan bibir memutih menyerupai bukuan susu ya Ibu yang melekat bila dihilangkan dan kemudian berdarah begitu. Nah, bila terjadi kronis maka terjadi lesi berbenjol kecil-kecil Ibu, menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang biasa berlangsung hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak begitu. Kemudian gejala yang muncul adalah seperti apa? Misalnya nanti anaknya atau bayinya suhu badannya bisa mencapai 40 derajat Celcius Ibu. Nah, kemudian disertai juga anaknya tak mau makan atau bisa makan tapi dimuntahkan kembali gitu. Kalau pada bayinya tidak mau menyusu, susu botol, bahkan ASI. Kemudian bayinya gelisah terus-menerus. Bayi banyak mengeluarkan air liur yang berlebih dari biasanya. Jadi kalau secara psikis bayinya akan lebih rewel. Bagaimana upaya agar oral thrush ini tidak terjadi pada bayi? Yang pertama ibu harus lakukan adalah mencuci bersih botol dan dot susu. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Ya, jika botolnya tahan direbus ya Ibu sebelum dipakai ya. Kemudian yang kedua, bayi lebih baik jangan diberikan dot kempong Bu. Karena selain dapat menyebabkan oral thrush tadi, juga dapat mempengaruhi bentuk rahang Bu. Jika bayi menete atau menyusui ibu itu untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu ya Ibu, atau hendaknya selalu menjaga kebersihan diri ya. Kemudian kalau misalnya ibu ada sisa susu di dalam mulut bayi setelah minum susu, nah itu bisa juga menyebabkan terjadinya oral thrush Bu. Nah, jika kebetulan ada bakteri di dalam mulut. Nah, untuk menghindari kejadian tersebut, jadi setiap bayi jika selesai minum susu, berikan 1-2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu yang terdapat pada mulut bayi tadi ya Ibu. Nah, caranya bagaimana nih merawat bayi-bayi yang terjadi oral thrush? Yang pertama itu adalah ibu harus mencuci tangan. Kemudian ibu harus membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Kemudian yang ketiga, mengolesi mulut bayi dengan gentian violet itu atau 1 mili suspensi nystatin ya Bu. Kemudian nanti membuang kain sehabis dipakai. Nah, jika ibu sudah melakukan hal di atas tetapi oral thrush-nya ini bertambah parah, seperti mukosa kelihatan putih bertambah, tidak berkurang, dan bertambah merah, ibu segera konsultasi ke dokter ya Ibu. Baik Ibu Bidan, apakah Ibu ada pertanyaan tentang oral thrush ini Bu? Tidak Ibu Bidan? Baik,
Apakah Ibu sudah mengerti apa yang saya jelaskan tadi itu, Ibu? Sudah, Ibu Bidan? Baik, Ibu. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Ibu. Terima kasih.